Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YKTV, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dengan podcast Sapa Masjo, Sapa Ormas Jogja, yang merupakan kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta. Pada hari ini seperti biasa kita akan berbincang tentang ormas yang ada di Kota Yogyakarta, mengulik tentang apapun yang ada di ormas tersebut, kegiatannya, kemudian bidang geraknya, apapun. Kita berharap dengan adanya Sapa Masjo ini, ormas-ormas yang ada di Kota Yogyakarta akan semakin dekat dengan masyarakat Kota Yogyakarta. Baik Sobat YKTV, sekarang ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari organisasi kemasyarakatan Insan Muda Cerdas atau IMC. Ini adalah sebuah organisasi yang beranggotakan anak-anak muda di Kota Yogyakarta yang tentu saja kita berharap nanti bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang IMC ini, baik kegiatannya maupun kontribusinya maupun keinginannya, harapannya. Karena dengan adanya OKP ini, ormas yang bergerak di bidang kepemudaan ini, kita berharap akan semakin banyak kontribusi yang diberikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Sekarang saya akan menyapa dua sahabat kita yang hadir pada hari ini. Ada Mbak Rina Arfiani atau Afiani ya? Afiani Bu. Afiani. Mbak Rina Afiani, beliau adalah ketua dari IMC, dan yang kedua adalah Mas Dwi Wintoro. Beliau adalah bendahara IMC. Jadi beliau nanti yang akan bercerita ataupun kemudian akan membincangkan tentang IMC ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kenapa selamat pagi? Karena biar semangat terus ya Mbak ya, Mas Dwi ya. Iya, jadi kita akan mengulik nih tentang IMC. Saya senang sekali kalau ketemu dengan ormas yang ketuanya perempuan nih. Ini karena saya perempuan juga ya. Jadi bagaimana kemudian perempuan itu ternyata bisa mewarnai dan juga malah justru mempengaruhi ya, ketika kemudian di IMC ini, Insan Muda Cerdas ini ketuanya ataupun nahkodanya adalah seorang perempuan yang sangat luar biasa, Mbak Rina. Terima kasih Bu. IMC ini memang adalah sebuah organisasi yang hanya ada di Kota Yogyakarta, Sobat YKTV. Jadi ini tidak ada di kota-kota lain ya. Ya, jadi hanya ada di Kota Yogyakarta. Tapi menurut saya sih kalau nanti IMC ini akan berkembang lebih baik, kemudian kegiatannya juga akan berkembang, harusnya punya cita-cita dong, tidak hanya di Kota Yogyakarta gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ya, jadi IMC ini adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2014 dan ini ada di Kota Yogyakarta, dan sampai saat ini IMC telah memiliki status badan hukum yang tepat ya, atau di Kumham ya. Jadi secara keorganisasian mereka itu sudah organisasi yang sah atau organisasi yang benar-benar ada keberadaannya, ada di mana-mana dan di mana-mana ada. Baik, Mbak Rina, boleh dong cerita tentang IMC ini apa? Mungkin kenapa kok kemudian berdiri IMC? Karena 2014 berarti belum ada 10 tahun ya? Belum ada. Ya, masih muda ini, masih bayi ini ya. Jadi kenapa kemudian teman-teman muda di Yogyakarta ini kemudian mendirikan IMC? Apakah kemudian ormas OKP yang lainnya itu tidak cukup sehingga kemudian muncul, ini harus ada ormas lain nih gitu. Monggo Mbak Rina atau Mas Dwi dulu nih? Saya dulu nggak apa-apa Bu. Oke, siap. Mbak aja ya. Oke, siap. Biar muda. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Wit untuk kesempatannya. Saya juga kaget sekali nih diajak ke podcast hari ini, karena memang IMC sendiri itu masih sangat muda dan mungkin nggak banyak yang tahu tentang IMC itu sendiri. Makanya saya juga bisa ya IMC. Ya karena ini pilihannya adalah dari Kesbangpol ya. Jadi kami punya kriteria sendiri nih, Sobat YKTV. Tentu saja ormas yang kami tampilkan di acara podcast Sapa Masjo ini adalah ormas-ormas yang satu, sudah secara hukum itu sudah sah. Yang kedua, kami melihat kontribusi di masyarakat Kota Yogyakarta ada. Nah ini ya kita kemudian yang kita undang ke sini ya. Jadi memang tidak semua ormas bisa, belum semua ormas kita hadirkan. Ini adalah pilihan. Nah, IMC adalah salah satu yang kita pandang itu sudah layaklah untuk kemudian kita munculkan di podcast ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada IMC, karena memang ya kami berusaha lah untuk menjadi salah satu OKP atau organisasi kepemudaan di Kota Jogja yang
kedepannya memang kita ingin lebih berkembang seperti itu. Oke, terima kasih juga untuk Bu Wit. Mungkin cerita sedikit ya mengenai IMC itu sendiri. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Wit bahwa IMC itu ada ya atau sudah ada sejak tahun 2014. Memang belum terlalu lama. Dan saat itu namanya bukan IMC. Gitu. Apa namanya dulu? Jadi dulu itu kita ada nama Forum Indonesia Cerdas. Oke. Jadi FIC. Oh. Jadi itu selalu ada cerdasnya ya. Jadi memang kita ingin yaitu tadi mengembangkan pemuda yang bisa cerdas gitulah. Jadi ada nilai positif di nama dari organisasi itu sendiri seperti itu. Jadi dulunya memang Forum Indonesia Cerdas atau FIC. Dan itu sampai tahun 2020. Kemudian karena kita ingin berbadan hukum ya, kita daftarkan ke notaris dan sebagainya. Ternyata kita terpaksa sekali harus ganti nama karena tidak bisa menggunakan forum. Oke, iya memang forum itu lebih cenderung pada sebuah badan atau lembaga yang dibentuk oleh negara atau mungkin oleh pemerintah. Betul, ya rata-rata seperti itu ya. Ya, disitulah kita harus mengganti nama menjadi IMC atau Insan Muda Cerdas seperti itu. Yaitu walaupun kita berganti nama ya tetap kita masih pada tujuan yang sama seperti itu. Hanya namanya aja dan legalitas yang ada di situ seperti itu. Mas Dwi mungkin bisa nambahin? Kalau boleh nambahin, dulu tuh IMC itu dulu pertama kali terbentuknya itu dari kumpulan remaja masjid, Bu. Oh, dari kumpulan remaja masjid di kampung kita. Kita itu mana? Kita di Keperakan. Oke, berarti di situ ya. Berarti embrionya itu di situ ya. Ya, karena pengen kita kok pengen lebih berkembang, nggak di remaja saja. Kita pengen memperkaryakan teman-teman kita yang ada di Keperakan remaja masjid khususnya. Nah, makanya kita buat dulu tuh. Kenapa kita pakai cerdas, Bu? Dulu tuh kita terinspirasi nama Indonesia Cerdas. Pertama kali kan Indonesia Cerdas yang dulu akan ada Indonesia Cerdas. Kita pengen kok kayak ini menantang ini atau Indonesia Cerdas. Makanya kita buat kayak kata cerdas itu, Bu. Oke. Terus misalnya sudah sampai sini udah ya 2020 kita masih pakai FIC ya, jadi Forum Indonesia Cerdas sampai kemudian tahun 2020 itu baru kemudian berubah menjadi IMC. Nah, saya melihatnya begini, ketika Mas Dwi tadi menceritakan bahwa ini adalah embrionya dari teman-teman remaja masjid ya, adalah anak-anak muda nih yang berkumpul, yang kebetulan ada di masjid begitu, kemudian mencoba untuk bermetamorfosis lah gitu ya, untuk berubah begitu menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan dengan kata-kata cerdas. Saya melihat kecerdasan ini bukan di kecerdasan intelektual ya, atau dalam kecerdasan yang istilahnya kecerdasan akademis ya, pasti non akademis ini karena kan terbentuknya di kelompok yang mungkin beragam kan pada waktu itu. Mungkin kalau yang namanya remaja masjid itu kan pasti ada juga yang dia sekolah, ada yang enggak, atau mungkin ada yang lulusan SMP, SD, atau kemudian dia mau kuliah gitu. Nah, harapannya ketika menggunakan kata cerdas itu apa, Mas? Ini menarik loh. Karena cerdas, karena kalau kita bicara kecerdasan itu ada kecerdasan yang sifatnya sosial, ada kecerdasan yang sifatnya akademis, ada kecerdasan yang sifatnya mungkin religius gitu loh. Artinya kan disitulah menurut saya mana yang kemudian menjadi prioritas dari teman-teman IMC ketika menggunakan kata cerdas itu? Lebih ke ini sih menurut Bu. Cerita lagi, Bu. Cerita lagi. Jadi dulu itu ini kita sebenarnya yang mendirikan tuh lebih ke 10 orang. 10 orang itu ingin dulu lebih ke pendidikan, Bu. Sebenarnya lebih ke pendidikan. Kita pengen dulu itu lebih ke belajar komputer tapi dibuat seperti apa ya, Bu? Ke anak-anak yang
makanya kan anak kurang mampu itu Bu. Ya, Nah, fasilitasi ya. jadi lewat komputer gitu. Nah, setelah kita pernah juga cerita dikit, kita ke salah satu perusahaan, kita kirim proposal. Kita menang waktu itu. Kita disuruh ke pelosok di Indonesia mengajarkan program kita, yaitu tentang komputer tadi Bu. Karena kita sumber dayanya kurang, akhirnya kita lepas. Nah, berawal dari itu kita ingin menonjolkan pendidikan. Tapi karena berjalannya waktu, lebih ke kewirausahaan. Jadi kita lebih memajukan kewirausahaan. Jadi ada perubahan Iya. perubahan gerak ya. Jadi mungkin pada waktu 2014 pada waktu itu memang ketika revolusi industri 4.0 masih awal ya. Jadi mungkin itu dipandang bahwa komputer itu menjadi satu hal yang penting. Tapi ketika kemudian seiring berjalannya waktu, apalagi ketika pandemi, maka memang survive tentang ekonomi itu menjadi penting ya. Iya. Nah kalau dari sisi, saya melihat ketika tadi sudah sempat ya, sebenarnya menang cuma SDM aja ya. Mau dikirim kemana-mana gitu, mungkin SDM-nya yang nggak ada. Nah kalau sekarang ini Mbak Rina, ketika kita bicara tentang kekuatan kegiatan ekonomi, apa saja yang sudah dilakukan oleh IMC ini? Ya, terima kasih. Jadi memang sudah diceritakan oleh Mas Dwi sebelumnya bagaimana embrio, bagaimana IMC terbentuk. Sebenarnya memang ya kami berdua juga teman satu masjid seperti itu, dan teman-teman yang lainnya memang dulu dulu itu memang teman-teman karena kita juga di RW atau di kampung itu kan internet itu ya, kita pernah menang internet yang bisa disebarkan secara gratis dan untuk belajar anak-anak dari situ. Kemudian teman-teman yang lain pun juga beberapa mempunyai basic wirausaha. Jadi ada teman-teman itu yang dulu tuh ternak ikan beta, cupang. Kemudian ada yang dia itu lebih ke dekorasi, craft seperti itu. Kemudian ada lagi yang ternak ikan lele dan sebagainya. Dan dari teman-teman tersebut, ayo gimana kalau kita nambahin dong kewirausahaan, gimana caranya bisa kita ngembangkan ini nih usaha yang udah kita punya seperti itu. Karena kan dulu masih 8 tahun yang lalu kan saya juga masih S1 gitu, jadinya masih kuliah di situ. Ayo kita sama-sama belajar gimana nih untuk mengembangkan kalau kita pengen jadi wirausaha muda seperti itu. Ya memang itu tantangannya banyak sekali, Mbak. Emang waktu itu memang kita banyak sekali belajar gimana caranya nih kalau panen itu biar gak mati semua ikannya kayak gitu. Memang luar biasa sekali seperti itu. Gimana caranya kita menjual nih si ikan lele gitu. Itu juga benar-benar kita belajar banyak di situ. Kita belajar bareng dan kita sharing-sharing antar teman. Nah, dari situ juga itu tadi kita udah lumayan agak itu ya, beberapa teman-teman yang lain yang saling kenal gitu diajakin. Jadi kita sharing bareng seperti itu. Dari situ, nah itu kita lebih ke mengembangkan kewirausahaan. Kalau sekarang anggotanya berapa ya MC itu? Anggota tuh hampir 100. Oh, banyak juga. Itu anak muda semuanya. Anak muda. Syaratnya harus muda ya? Enggak juga sih. Syaratnya. Nah, ini menarik ya karena memang basicnya di remaja masjid. Apakah kemudian keanggotaan itu juga hanya melulu kepada teman-teman remaja masjid atau kemudian terbuka itu kalau di MC itu? Terbuka Bu. Terbuka. Jadi, ya. Kita ada kampus-kampus yang mau gabung. Saya pernah begini, Sobat YK TV, jadi beberapa saat yang lalu saya itu ngobrol gitu dengan mungkin sudah mantan ya karena sudah pensiun, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi, jadi DIY. Ketika kemudian dia menyebarkan tentang menguatkan tentang literasi kepada masyarakat desa, khususnya literasi tentang hal-hal yang sifatnya sangat praktis seperti yang tadi kan buku-buku sekarang itu kan banyak ya. Mungkin buku tayangan di internet itu juga banyak, bagaimana kemudian kita memulai usaha, bagaimana kemudian lele itu tidak hanya kemudian dijual menjadi pecel lele gitu ya, atau kemudian apalah ya misalnya kayak bayam itu tidak bisa kemudian kita memproduksi menjadi keripik dan lain sebagainya. Dan ini kan sebenarnya sumbernya ada di banyak buku ya, buku-buku itu banyak, kemudian tayangan itu banyak. Menurut saya ini adalah bagian dari literasi ya. Nah, ketika teman-teman dari IMC itu mencoba untuk
menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan literasi ekonomi seperti itu, apakah ada tantangannya? Artinya begini, bayangan saya kan Anda 100 orang ini adalah leader semua ya. Tentunya Anda juga menyampaikan ini kepada masyarakat nih, ini ada nih misalnya lele gitu ya, paling enak itu lele gitu ya. Lele itu ternyata lele itu bisa loh, nggak hanya cuma dijual menjadi pecel lele gitu loh. Ternyata kemudian bisa loh dibuat keripik lele, kemudian apa lele. Saya punya teman Mbak Rina, Mas Dwi, ketika di Metro Lampung gitu, dia modalnya hanya buku sebenarnya. Bagaimana kemudian dia itu dengan buku itu bisa menggerakkan masyarakat satu tempat, itu satu kampung, untuk kemudian tidak hanya membudidayakan lele dan dijual begitu saja, tapi memberi nilai lebih pada lele itu sehingga dia punya nilai ekonomi yang lebih. Nah, ini gimana teman-teman dari IMC? Harusnya kan bayangan saya harusnya sampai ke situ juga kan, karena memang sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu, kalau Anda semuanya adalah anak-anak muda yang luar biasa, itu bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan informasi dari internet segala macam yang sangat luar biasa itu. Kalau IMC gimana itu? Menjawab seperti itu? Untuk yang bagaimana cara untuk itu ya mengembangkan produknya, memberi nilai lebih ya, nilai gitu lebih. sebetulnya ke situ. Okay. Mungkin kalau untuk itu memang saat ini kalau yang teman-teman yang karena apa ya, mungkin kalau dari teman-teman itu sampai di budidaya dan penjualan saja. Masih seperti itu ya. Jadi masih sampai. Tapi itu berarti sudah ada yang nampung gitu. Sudah. Berarti itu penting itu ya. Jadi bagaimana kemudian mereka membudidaya berhasil, kemudian ada yang nampung ya. Banyak kan gitu, aku membudidaya banyak lele tapi siapa mau beli gitu ya. Itu memang awalnya susah seperti itu, guys. Tapi sekarang udah banyak jaringannya. Sudah ada, beberapa sudah ada, dan memang teman-teman yang lainnya juga sudah lumayan ya. Karena kita memang benar tadi kata Mbak Wit ya. Karena untuk cerdas itu kan mungkin bisa di sektor kewirausahaan atau sektor sosial juga atau mungkin pendidikan. Di tempat kita pun juga banyak yang maksudnya juga ingin melanjutkan S2 dan sebagainya. Ada yang juga berperan sebagai guru seperti dan kadang mereka juga beberapa dari kami juga masih ikut ngajar di TPA masjid kita seperti itu. Jadi disitulah sebenarnya kita tidak hanya di ekonomi atau wirausaha, tapi memang ada beberapa part dari IMC itu sendiri yang berperan di beberapa bidang seperti itu. Ada nggak Mas Dwi dari peran dari teman-teman IMC itu untuk karena kalau udah organisasi ini berkolaborasi atau bersinergi dengan perusahaan dan lain sebagainya kan lebih enak ya ketimbang kalau perseorangan. Bayangan saya itu ada nggak ya kemudian upaya dari IMC itu untuk menjembatani misalnya tawaran-tawaran beasiswa untuk teman-teman yang mungkin akan meneruskan kuliah dan lain sebagainya. Itu pernah seperti itu nggak? Sampai saat ini belum. Okay. Jadi kita lebih memberikan jalan untuk teman-teman yang punya kewirausahaan. Kayak misal dari OPD lain misalnya ada kegiatan SKP nih, kayak kepemudaan, terus sentra kepemudaan lah. Kita dorong yang punya usaha untuk maju. Jadi kita mau berjalan, kita mensupport teman kita yang punya usaha untuk maju. Gitu. Jadi lebih banyak untuk bagaimana kemudian dari sisi kualitas anggota itu bisa meningkat ya. Oke, Sobat YKTV, menarik sekali obrolan kita pada hari ini dengan Mas Dwi dan Mbak Rina dari Insan Muda Cerdas atau IMC yang memang kegiatannya saat ini lebih fokus pada wirausaha. Dan ini menarik Sobat YKTV, ketika organisasi kepemudaan itu serius atau kemudian fokus pada kegiatan kewirausahaan, maka sebenarnya entrepreneurship itu menjadi satu hal yang menjadi keniscayaan untuk dicapai oleh anak-anak muda. Ke depan itu akan lebih banyak, sebenarnya kita berharap ya Sobat YKTV, ke depan itu anak-anak muda akan lebih banyak bukan berpikir saya mau bekerja di mana, tapi saya bisa mempekerjakan berapa orang ya, begitu ya. Jadi artinya itu kan menambah
beban menambah lapangan pekerjaan yang tidak hanya kemudian disediakan oleh pemerintah YKTV, tapi bagaimana kemudian anak-anak muda seperti Mbak Rina, Mas Dwi dan anak-anak yang ada di Insan Muda Cerdas ini bisa kemudian menyediakan lapangan kerja ketika kemudian dia punya usaha. Nah, ini yang menarik. Nah, pernah nggak ada penelitian kecil atau bagaimana kemudian dampak dari kewirausahaan yang muncul dari teman-teman IMC itu terhadap masyarakat sekitar? Misalnya banyak kemudian orang yang menjadi supplier atau orang yang kemudian bekerja dengan teman-teman itu, dan itu akhirnya kan sedikit banyak berpengaruh terhadap persoalan ekonomi setempat. Mungkin ada nggak Mbak Rina seperti itu? Oke. Jadi memang mungkin belum banyak ya Mbak ya, tapi memang ada beberapa dari teman-teman itu yang memberdayakan tetangga sebelah. Nah, ya itu. Jadi memang ada satu anggota itu dia fokus ke catering ya, kecil-kecilan kayak misalnya ada pesanan nih nasi bungkus atau nasi kardus 50 gitu atau berapa, atau snack berapa puluh atau 100 atau berapa ratus. Nah, itu biasanya teman dari IMC itu akan mengkontak itu tetangga sebelah seperti bisa tolong dibikinkan kuenya, atau nanti kontaknya satunya lagi tolong dibikinkan risolnya. Nah, nanti tinggal packing gitu. Jadi akan dilakukan packing di situ, tapi memang produknya tuh dari ibu-ibu tetangga. Seperti itu. Atau misalnya pun ada juga yang itu tadi misalnya nasi box gitu, walaupun belum bisa masak sendiri atau misalnya baru banyak over gitu, biasanya di ibu-ibu temen itu akan dikontak juga, Bu bisa nggak bikinin nasi box misalnya 20 bungkus, nanti harganya segini gitu, Ibu dapat segini, nanti hari ini diantar ke tempat saya gitu, seperti itu. Tapi ada jaringan yang kemudian terbentuk ya di IMC, di anak-anak muda ini. Ya betul sekali ya, walaupun belum luas, tapi kita ya itu tadi dari hal yang kecil seperti itu, semoga bisa bermanfaat lebih banyak. Iya, karena baru 10 tahun ya. Iya. Berarti harus PR-nya banyak banget ini Mbak Rina sama Mas Dwi ini ya. Tapi sebenarnya embrio yang sudah dilakukan oleh IMC ini cukup menarik ketika kemudian ada orientasi memberdayakan tetangga sebelah begitu ya. Artinya bayangan saya teman-teman dari IMC ini menjadi perantara. Jadi bagaimana kemudian, karena dari sisi jejaring mungkin sudah lebih luas daripada teman-teman atau daripada ibu-ibu yang ada di kampung begitu, sehingga memang akhirnya dari jaringan yang dimiliki oleh IMC itulah kemudian yang dimanfaatkan atau kemudian bisa memberdayakan masyarakat setempat. Ini menarik sekali Sobat YKTV, ketika kita bicara tentang organisasi kepemudaan, maka sebenarnya bagaimana kemudian anak-anak muda ini bisa memberdayakan atau memberikan manfaat terhadap lingkungan. Jadi kita memang kemudian harus harus membuang atau mencitrakan kembali bahwa anak muda itu bukanlah sebuah masa yang dimana kita hanya senang-senang saja ya, tapi bagaimana kemudian ketika usia muda itulah di situ kita harus bisa memberikan satu hal yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Mungkin itu ya, Mas Dwi sama Mbak Rina. Nah, Mas Dwi sama Mbak Rina, kalau misalnya ini kan tadi lebih ke wirausaha ya. Selain itu apa Mas? Ketika ada nggak bidang usaha lain selain ekonomi begitu katakanlah, yang kemudian menjadi fokus gerakan dari IMC ini? Selain ekonomi ya, kita ada sih di sosial. Apa itu sosial? Kita tuh punya agenda tahunan. Ya. Itu namanya tuh berbagi sebisanya. Oke. Jadi pas setiap Ramadan kita ke panti, jadi ke panti-panti dengan kita berdonasi. Jadi kita membuka donasi bagi siapa yang ingin berdonasi. Lalu kita nanti pergi ke panti untuk bersilaturahmi di situ. Itu agenda tahunan kita udah berjalan hampir tahun ini itu tahun kemarin itu ke-12. Jadi sebelum lahir ya. Iya. Udah Oke. ada dulu. Berbagi sebisanya.
Nama. Ya karena mungkin karena Dari anak-anak masjid. muda ya, anak muda mungkin juga belum punya kerjaan itu. Tapi kan punya uang saku ya. Jadi bagaimana kemudian semangat berbagi itu yang dimunculkan ya. Mungkin Betul, kalau betul. saya boleh Sobat YKTV, kalau saya boleh menyimpulkan bahwa sebenarnya dari konteks dari berbagi sebisanya itu yang mau dimunculkan adalah semangat untuk berbagi. Seberapapun itu kan bisa kita lakukan untuk berbagi. Nah, ada nggak hal-hal yang menarik ketika misalnya IMC melakukan kegiatan donasi semacam itu? Mbak Rina mungkin bisa memberikan gambaran. Ya. Jadi untuk berdonasi apa ya hal yang menarik Ibu? Kayak memang kalau kita karena benar tadi masih banyak juga yang teman-teman masih kuliah dan sebagainya ya, dari situlah malah kita jaringannya lebih banyak Bu. Jadi kalau sekarang beberapa tahun terakhir ini kan lebih mudah ya untuk menyebarkan informasi. Iya. Itu baik lewat sosmed ataupun grup WA dan di sharing. Nah itu menurut saya itu sih sekarang lebih mudah untuk mendapatkan donasi. Kemudian jadi kita lebih banyak bisa memberikan kepada yang ingin kita berikan seperti ke panti asuhan dan sebagainya. Memang dari kami sendiri juga itu merupakan kayak yaitu tanggung jawab kita juga ke sosial. Apa yang bisa kita lakukan dari IMC yang kecil ini semoga bisa bermanfaat untuk yang ada di luar. Selain itu memang donasi juga sebenarnya kita ada kayak agenda tahunan seperti kayak Sumpah Pemuda seperti itu juga Bu. Jadi Apa itu kalau Sumpah Pemuda acaranya? Kalau dulu seingat saya sebelum pas tahun 2014-an mungkin ya. Dulu sih kita masih ada di kampung gitu Bu. Yeah. Jadi kita agenda dari remaja masjid gabung ke kampung dengan remaja-remaja kampung lainnya. Nah kita ngadain yaitu Sumpah Pemuda bareng-bareng di depan Kelurahan Mergangsan ya. Keparaan Kidul ya? Iya. Ya betul. Jadi situ kita bikin EO sendiri, kita ngadain acara Sumpah Pemuda. Kemudian kita beralih tahun berikutnya itu pernah di Jalan Irida itu kita juga bikin agenda di sana ya Mas Dwi, dan nah itu terus kita keterusan sampai sekarang. Jadi seperti itu, kita setiap kali ada Sumpah Pemuda pasti kita akan ada agenda ya, itu seperti itu. Kenapa kok Sumpah Pemuda? Bisa dilanjutkan Mas Dwi. Karena masih pemuda nih. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan obrolan ini. Yang jelas, Sobat YKTV, ada banyak hal yang kemudian bisa kita ambil dari apa yang disampaikan Mbak Rina dan Mas Dwi tentang IMC. Bahwa ketika usia kita muda, pada saat itulah kita juga harus bergerak dan berkarya. Apapun. Karena sebenarnya inilah dari yang sesuatu yang besar itu akan muncul dari sesuatu yang kecil. Sobat YKTV, dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan Insan Muda Cerdas dengan Mbak Rina dan Mas Dwi Wintoro dalam podcast Sapa Mas Jo, kerjasama antara Diskominfosan dan Bages Bangpol Kota Yogyakarta. Tadi kita sudah banyak mengulik tentang Insan Muda Cerdas berkaitan dengan kerja-kerja mereka khususnya di bidang ekonomi ya, di bidang wirausaha, di bidang entrepreneurship yang melibatkan anak-anak muda. Nah, kita akan mencoba untuk berbincang lagi ataupun mengetahui lebih banyak lagi ini tentang Insan Muda Cerdas, gerakannya seperti apa begitu ya. Nah, Mbak Rina, kalau menurut Mbak Rina nih sebagai bagian dari OKP nih, organisasi kepemudaan yang ada di Kota Yogyakarta. Menurut Mbak Rina, itu OKP sekarang yang ada di Kota Yogyakarta ini seperti apa? Apakah kemudian ada kolaborasi untuk bisa mengatakan begini, oke, aku garap ini ya, oke, aku menggarap ini ya, sehingga begitu banyak persoalan di Kota Yogyakarta ini bisa diselesaikan oleh teman-teman dari OKP atau seperti apa? Atau ada nggak sih kemudian komunikasi antara IMC dengan beberapa OKP yang ada di Kota Yogyakarta ini? Oke, mungkin mengenai OKP yang ada di Kota Yogyakarta sendiri, saya kira cukup banyak ya, mungkin ada 30 atau 50-an. Iya, banyak OKP banget, banyak banget ya. Jadi memang saya sendiri sebenarnya pelaku baru ya untuk masuk di OKP ini sendiri. Jadi memang untuk diri saya sendiri, saya masih banyak berkenalan dengan teman-teman OKP yang lainnya seperti itu. Jadi saya sendiri pribadi masih berkenalan banyak dengan OKP yang lain, dan juga di situ kalau mengenai kolaborasi memang ada dari IMC dengan teman-teman OKP yang lain, tapi belum banyak seperti itu karena kan memang ya itu tadi saya juga masih mengenal seperti itu.
Selain itu tadi mungkin melanjutkan yang tadi seperti seperti kegiatan agenda Sumpah Pemuda. Nah, itu kan sebenarnya dari IMC sendiri juga kita kita juga bergabung dengan OKP lainnya di Kota Jogja, membuat yang akhir-akhir tahun ini ya 2-3 tahun terakhir ini kita bergabung membuat acara Sumpah Pemuda di Malioboro ya kemarin ya, di Mall Malioboro seperti itu dengan teman-teman OKP lain dan di bawah di Dipora ya, seperti itu. Nah, jadi dari situlah kita juga melakukan kolaborasi dengan OKP yang lain. Memang belum banyak seperti itu Bu, karena itu tadi karena kita lebih condong ke tadi wirausaha, kemudaan sama pendidikan lebih tajam di situ. Jadi mungkin itu tadi teman-teman yang berdekatan dengan kita antara 3 itu ya itu tadi dikolaborasikan terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan Bu, kita ingin juga berkolaborasi dengan OKP yang lainnya. Karena kan Kota Jogja itu tidak hanya mengenai 3 hal tersebut, masih banyak sekali, kesehatan gitu. Isu-isunya banyak ya. Betul. Sosial, budaya, kemudian kayak narkoba juga. Di Keparaan dulu juga pas saya masih kuliah itu juga kita pemenang kampung anti narkoba ya, juara kedua seperti itu. Jadi tapi kok tidak diteruskan sampai sekarang. Jadi ada hal terputus di situ. Jadi kayak saya kira sih sangat dibutuhkan yang namanya kolaborasi antar OKP, karena memang ya nggak cuma 3 itu, banyak sekali yang harus kita handle seperti itu. Mungkin ada tambahan Mas Dwi? Ya udah semua. Udah semua. Jadi maksudnya gini, ketika kemudian kita dari IMC ini berfokus pada kegiatan kewirausahaan nih, saya meng-highlightnya itu ya, highlight saya itu IMC itu fokus pada kegiatan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan jenis apa saja yang kemudian sudah dikembangkan atau kemudian ditekuni atau kemudian didampingi oleh teman-teman IMC? Ada kuliner mungkin tadi ya sudah, atau misalnya ada otomotif atau kemudian ada pertanian, kan banyak sekali nih kewirausahaan apa yang kemudian sudah didampingi oleh teman-teman IMC ini. Jadi kita ada tadi kuliner ada, kuliner, terus ini dekorasi. Jadi dekorasi itu gimana? Dekorasi itu lebih ke kayak dekorasi manten. Ini ada salah satu dari teman kita yang usaha itu, kita dampingi. Terus ada itu pegang itu aja bisa mengkonekkan macam-macam ya. Wedding, karena wedding organization. Ada juga kita event organizer. Ada IO-nya. Ada IO juga. Jadi 3 itu, sementara baru 3 itu yang kita kencengin. Kalau IO nih menarik ini ya. IO ketika saya melihat sih ya, bisnis IO itu di Jogja cukup bagus ya, karena kita melihat bahwa sekarang ini IO itu kan tidak hanya sekedar untuk pameran, tidak hanya sekedar untuk menikah gitu, tapi kemudian untuk meeting itu aja sekarang orang kan kecenderungan juga memakai IO kan ya. Oke lah, dari perusahaan akan ada meeting di satu tempat, dia kan sudah mulai dari hotel, makan, rundown segala macam itu kan kemudian mereka di IO kan. Nah, kalau di IMC sendiri ini IO ini lebih condong kemana? Ke pernikahan, ke mais atau ke apa gitu? Pernikahan ada, bisa masuk, terus sama ini IO untuk ada misal dari instansi lain yang mau mengadakan kegiatan, kita bisa bantu. Termasuk Gus Bangpo ya, dulu pernah di IO nih ya, luar biasa itu. Jadi Sobat YKTV ternyata memang anak-anak muda ini memang akhirnya istilahnya industri kreatif ini kan harus kemudian diisi oleh anak-anak muda ya. Dan IO kemudian itu kan termasuk bagian dari salah satu industri kreatif yang kemudian muncul ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya Sobat YKTV industri kreatif yang bisa dimunculkan, dan saya berharap teman-teman dari IMC itu juga bisa nanti menyentuh ke sana. Jadi tidak hanya industri-industri yang sifatnya adalah lokal atau industri yang sifatnya adalah konvensional yang di handle, tapi kemudian industri-industri kreatif itu juga sudah mulai ditangani oleh teman-teman IMC. Baik, Mas Dwi, Mbak Rina, ini menarik ketika kemudian bicara pada kewirausahaan. Menurut jenengan nih, menurut Anda berdua nih, masyarakat Jogja, anak-anak muda Jogja itu semangatnya untuk berentrepreneurship itu
tinggi atau tidak ya? Ataukah masih banyak nih aku mau kerja aja nih jadi ini gitu deh. Atau aku mau ke Jakarta aja deh gitu ya. Artinya saya melihat kan karena Anda itu fokusnya pada entrepreneur gitu atau kewirausahaan, maka tentunya Anda juga bisa melihat nih potensi peluang yang ada di Kota Yogyakarta ketika kemudian anak-anak muda ini mau terjun ke dunia entrepreneur. Itu seperti apa? Ya. Kalau kemarin kan kita mengundang wirausaha muda di Kota Jogja. Jadi 14 kecamatan. Itu ada datanya ya Mas ya? Datanya ada. Kecamatan ya, oke. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya tuh punya usaha tapi bingung. Aku kok stuck di sini aja ya. Oke. Cara kok teman-teman berkembang, aku kok gini aja. Nah, di situ kemarin ngobrol-ngobrol, berdiskusi semua. Berdiskusi, akhirnya kita buat satu grup ya, Mbak Rina ya. Satu grup untuk mendorong teman-teman yang lain untuk up, Bu. Speak up atau up dalam konteks mengupgrade ke atas atau apa itu up-nya? Up-nya itu lebih ke mengupgrade ke atas. Mengupgrade ya, jadi mungkin itu ya memberi warna kreatifnya itu ya. Dan itu bisa Mas, banyak juga ya teman-teman yang kemudian merespon positif. Banyak Bu, kemarin banyak. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau dari kemarin kita ketemu 14 kementerian itu memang banyak sekali antusias dari teman-teman pemuda gitu untuk mereka tuh pengen nih untuk melakukan entrepreneur atau melakukan wirausaha, tapi memang beberapa memang masih ada yang kuliah tuh. Ya. Memang beberapa yang udah lulus. Biasanya gitu ya. Memang tapi mereka tuh kayak ada bener-bener semangatnya tuh tinggi gitu untuk menjadi entrepreneur. Tapi yang pertama tadi itu mereka bingung gimana jalannya. Kemudian ada juga yang beberapa modalnya gitu. Memang modal itu kadang-kadang gimana ya? Itu modal itu penting tapi ya. Itu ya ada yang bilang itu penting tapi nggak terlalu penting, tapi ada juga yang mengira itu sangat penting seperti itu. Jadi gimana dari teman-teman itu tadilah gimana biar mereka tuh bisa stepnya tuh gimana seperti itu. Makanya kalau dari kami sendiri juga kalau ada dari dinas gitu atau dari Bapak Ibu yang ada dinas untuk membantu gimana nih cara mereka untuk bisa itu tadi upgrade gitu ya, itu mungkin bisa ada itulah bukan pelatihan mungkin bantuan lah atau gimana nih caranya biar supaya bisa berkembang. Karena memang kalau saya lihat sih kemarin benar-benar antusias sekali Bu ya, banyak sekali teman-teman pemuda itu yang datang dan itu tadi ingin gimana nih gitu dan ingin sharing seperti itu. Jadi ini tambah lagi Bu. Jadi itu akhirnya kita membawa teman-teman yang dari kemarin tadi yang punya usaha. Kita punya kegiatan namanya itu entrepreneur Summit. Entrepreneur Summit. Oh, Entrepreneur Summit. Wah, menarik ini. Apa ini itu? Entrepreneur Summit. Jadi itu kegiatan tahunan juga sebenarnya. Milik IMC yang sekarang itu karena kemarin kan kita nggak ada dana, jadi ikut instansi lain diikutkan. Jadi itu kita membuka suatu kalau di mall tuh booth stand. Ya, stand. Jadi selama acara Sumpah Muda itu selama 7 hari kita masukkan yang punya usaha tadi untuk berjualan lah di stand itu gratis. Dan itu banyak juga ya, saya melihat bahwa entrepreneur itu di anak muda itu kan saya melihat kalau kita melihat itu loh, entah itu namanya boba, entah itu makanan jajan Korea gitu ya, yang ada di Jogja ini kan rata-rata anak-anak pelajar, anak-anak bahkan coffee shop itu kan anak-anak banyak mahasiswa lah yang mengelola gitu. Nah, apakah kemudian itu mereka itu juga punya minat untuk kemudian mengupgrade seperti itu, atau terkoneksi dengan UMKM lainnya begitu?
Kalau yang selama ini yang tadi sudah disubmit entrepreneur submit itu ya? Iya. Oh, itu juga udah terkoneksi juga sih Bu sama Oh, UMKM. udah ada koneksi dengan UMKM ya? Iya. Tapi kita tetap memberi ruang untuk mereka yang punya usaha lain bisa bergabung dengan IMC. Nanti kita carikan jalannya. Ya, oke. Sobat YKTV, tawaran yang menarik ini dari Mas Dwi ya. Bagaimana kalau Sobat YKTV ini kebetulan masih muda gitu ya. Kuliah juga boleh gitu, masih belum lulus juga nggak apa-apa gitu. Tapi punya jiwa, punya syahwat entrepreneurship yang lebih kuat gitu ya. Itu silahkan, kita bisa bergabung dengan IMC untuk kemudian bersama-sama meningkatkan diri ya. Meningkatkan diri, baik itu difasilitasi oleh pemerintah maupun itu juga dari sisi kreativitas secara mandiri. Karena sebenarnya ketika kita punya keinginan, kalau dalam bahasa Jawa itu orang mungkin wong itu obah ki mamah gitu ya. Wong ki nek obah mesti iso mamah gitu ya. Jadi bagaimana kemudian rezeki ini bisa diraih ketika kita bergerak. Nah, untuk saat ini memang Sobat YKTV bergerak atau kemudian meraih rezeki itu tidak hanya kemudian kita bekerja pada orang lain, tapi kemudian mindset ataupun paradigma tentang bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana kemudian kita menciptakan kreativitas, bagaimana kemudian kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Itu tampaknya juga sudah mulai banyak ada di mindset anak-anak muda kita. Nah, IMC menjadi salah satu contohnya ketika mereka memprovokasi secara positif gitu ya anak-anak muda untuk kemudian bisa berentrepreneursip. Nah, ini tentu saja menjadi satu kesempatan bagi kita semuanya Sobat YKTV yang punya keinginan atau punya semangat untuk berentrepreneursip, mungkin bisa bergabung dengan IMC ya, bisa bergabung dengan IMC. Setidaknya di IMC Anda bisa belajar, tapi sekaligus Anda juga bisa memfasilitasi ya. Jadi belajar meningkatkan diri sendiri, tapi juga bisa berperan untuk meningkatkan orang lain. Jadi ya dua-duanya dapat ya, untuk diri sendiri dapat, untuk orang lain juga dapat. Saya melihatnya seperti itu ya dari IMC. Nah, Mbak Rina, yang mungkin nanti sebelum saya minta closing statement dari Mbak Rina nih, kalau misalnya ada nih Sobat YKTV yang tertarik untuk masuk ke IMC ini, mereka harus gimana nih? Syaratnya apa? Mendaftar kemana? Atau gimana? Oh iya, jadi kalau memang teman-teman pemuda-pemudi ingin nih, syaratnya pemuda-pemudi ya Sobat YKTV ya, kalau udah tua gitu ya. Tapi tergantung nih pemuda-pemudi ukurannya dari mana dulu nih. Ayo silakan. Ya sesuai ya 18 tahun ke atas itu ya. Maksudnya sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri lah yang paling utama, kemudian bisa bertanggung jawab. Meskipun belum selesai dengan dirinya sendiri ya. Ya. Tingkat keselesaian itu panjang, Bu. Panjang, memang panjang, makanya saya bilang belum tentu. Jadi ya itu tadi ya kalau bisa 18 tahun ke atas seperti itu, nanti bisa kontak ke sekretariat Mas Dwi, nomornya mungkin. Nomornya langsung nih, Bu. Iya, langsung. Siapa tahu nanti ada yang mencatat loh itu ya. Nomornya 081 226 229876. Oke. 081 226 9876 itu Sobat YKTV. Kalau Anda tertarik untuk bergabung dengan IMC untuk menjadi entrepreneur muda, itu silahkan nanti mengkontak tadi nomor telepon yang sudah disampaikan Mas Dwi. Saya nggak hafal ini Sobat YKTV, tapi setidaknya nanti teman-teman Sobat YKTV yang ada di mana saja yang usianya masih muda, ini bisa meningkatkan kapasitas dirinya. Setidaknya di IMC menurut saya Anda bisa berkolaborasi dengan orang lain, tapi di satu sisi Anda juga bisa mengasah kemampuan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Mestinya seperti itu sih. Ya, Mbak Rina sama Mas Dwi luar biasa sekali diskusi kita atau pengulikan saya tentang IMC, dan saya mencatat bahwa IMC adalah salah satu organisasi kemasyarakatan atau ormas OKP yang bergerak di anak muda tapi punya concern terhadap entrepreneurs atau kewirausahaan. Menurut saya memang kita sebagai OKP harus punya, saya mau bergerak di bidang apa, sehingga itu akan bisa membuat kita fokus dan tentu saja akan memberi kontribusi yang nyata terhadap Kota Yogyakarta. Ya, closing statement saya mintakan kepada Mbak Rina. Waduh, terima kasih Bu. Closing statement saya kasih pantun saja ya. Oke, silakan. Oke,
santai dulu ini, bersepeda bersama Adinda. Sampai sore menikmati senja. Hai para kaula muda, mari berkarya untuk Yogyakarta. Luar biasa. Ini hai kaula muda, mari kita berkarya untuk Jogja. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ya kan? Karena Jogja itu adalah kita. Silakan Mas Dwi. Pantun juga boleh loh. Kalau nggak pantun nyanyi nanti. Kalau saya, kita membangun Jogja untuk kemajuan Indonesia. Dari Jogja untuk Indonesia. Dari Jogja untuk Indonesia, mari kita berkarya untuk Jogja. Dan teman-teman semuanya, Sobat YKTV, kita sudah hampir 1 jam untuk mengulik tentang IMC. Ini banyak banget yang sudah bisa kita dapatkan. Tapi satu hal yang mungkin bisa menjadikan catatan bagi kita semuanya, bahwa IMC ini adalah satu organisasi kemasyarakatan yang memang dia fokus pada anak muda dan juga fokus pada dunia usaha. Kita berharap dengan adanya IMC ini Kota Jogja semakin akan Kota Jogja akan bisa menambah energi positifnya ya bagi anak-anak muda yang nanti untuk bisa membangun Kota Jogja. Karena Yogyakarta ini kan adalah kota pusat jasa ya. Kita tidak punya tambang, kita tidak punya sumber daya alam yang kemudian bisa kita pakai, maka salah satu yang kemudian menguatkan kita itu adalah kreativitas kita. Otak yang selalu bekerja, otak yang selalu berpikir, diri yang kemudian bisa selalu berbuat sesuatu, karena kita yakin bahwa ketika kita berbuat sesuatu maka banyak persoalan yang bisa kita selesaikan. Masa muda itu harus menjadi masa di mana diri kita berjuang untuk sukses dan menghabiskan jatah kegagalan. Nah, ini menarik dia. Jadi ketika kita muda itu memang kita harus berjuang untuk sukses. Jatah kegagalannya itu ya dihabiskan di sini gitu loh. Artinya sebenarnya disinilah kita itu ya jatuh ketika Anda Sobat YKTV mau berusaha, mau mulai jadi entrepreneur, ya jatuh itu adalah satu hal yang biasa. Karena kita jatuh itu ya saat ini aja gitu. Karena ketika kemudian kita sudah jatuh, kemudian kita tahu kenapa kita jatuh, bagaimana agar kita tidak jatuh, akhirnya kan kita tahu. Nah, inilah kemudian kenapa pada saat usia muda kita itulah kita berjuang untuk sukses dan menghabiskan jatah kegagalan kita. Jadi gagal itu di muda saja. Ketika sudah tidak muda jangan gagal gitu. Karena ibaratnya kalau orang Jawa itu sahabat YKTV, anak muda, usia muda itu adalah kawah condro di muko gitu ya. Bagaimana kemudian kita mengolah, mengasah, menguatkan diri setelah selesai dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita, dengan apa yang kemudian kita lakukan, kita kemudian bisa keluar dengan sangat luar biasa. Hingga nanti ketika usia tua, hidup kita sudah dipenuhi oleh berbagai pengalaman yang mensukseskan dan mendewasakan. Dari Edward M. Kausar, itu adalah satu quote yang sangat menarik menurut saya, adalah bagaimana ketika di usia muda kita harus berjuang untuk sukses dan menghabiskan jatah kegagalannya di usia ini. Betul. Sobat YKTV, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Mbak Rina dan Mas Dwi. Matur nuwun Mbak Rina, terima kasih Mas Dwi sudah hadir di studio podcast Sapa Mas Jo, dan kita akan terus bertemu lagi di masa-masa berikutnya dengan ormas yang lainnya tentu saja, dengan Sapa Mas Jo, Sapa Ormas Jogja, hasil kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dan Dinas Komunikasi, Informasi dan